Iya, ketahuan dia kelainan darah umur 3 tahun. Saya bawa infus sambil ngegendong dia, ambulan pas nggak ada. Saya bawa gendong anak saya sambil bawa infusan jam 12 malam. Perkenalkan, nama saya Umi Latifah. Saya dulu kerja di RA, cuman karena pandemi saya diberhentikan dan sekarang saya ngurus kedua anak saya. Perjuangan saya mengobatin anak saya tanpa bantuan siapapun, tanpa ada yang merespon kalau anak saya benar-benar sakit. Jikapun pengobatan tidak diselesaikan, mungkin dia nggak akan ada. Sebelumnya mulainya sejak 2018 saya bawa anak saya ke rumah sakit. Sebulan sakit bisa 4 kali sakit. Itu umur berapa Mbak? 3 tahun. Oke. Iya, ketahuan dia kelainan darah umur 3 tahun. Waktu itu kata orang bilangnya panas, mau pinter. Saya nyepelein waktu itu, saya manut lah kata orang. Nggak pernah saya bawa ke puskesmas, nggak bawa saya ke rumah sakit cek gimana anak saya, nggak. Dan waktu itu Februari tanggal 14 2018 saya bawa ke puskesmas, dokter menyarankan lab. Dan akhirnya baru ketahuan trombosit dia cuman 25.000. Harusnya trombosit itu 140.000 dan dia langsung masuk ICU anak saya. Selama 2 hari itu saya benar-benar kayak hidup saya udah nggak ini lagi lah, soalnya cuman dia di sini yang buat saya kuat, karena saya tahu dari awal saya nikah dengan suami saya, dari keluarga suami saya itu nggak ada yang setuju maksudnya. Cuman suami saya mempertahankan saya karena suami saya tahu yang menjalanin semua itu bukan mereka, kita gitu. Makanya mereka nggak pernah merespon anak saya sakit, anak saya sehat, nggak ada. Selanjutnya dari ICU itu saya nanya ke dokter, dok sebenarnya anak saya itu sakit apa? Dokter itu nggak mau ngomong sama saya, cuman sabar ya bu, begitu doang. Dan akhirnya yang hari kedua itu jam 12 malam saya harus punya uang 3 juta. Karena apa? Dia kan nggak di cover BPJS, dia nggak ada BPJS waktu itu. Masih kecil Mbak ya? Iya, dan harus punya uang 3 juta itu malam itu buat ngurus dia pindah ke rumah sakit Harapan Kita Selipi. Saya bawa infus sambil ngegendong dia, ambulan pas nggak ada. Saya bawa gendong anak saya sambil bawa infusan jam 12 malam. Akhirnya di perempatan Kalijodo ketemu polisi. Pikir saya seumpama itu dicegat, saya cuma mau ngomong, ini kritis anak saya. Waktu itu mau ngomong begitu, polisi itu ternyata bukan mau nangkap saya. Ternyata dia mau nolong saya, mau nyariin jalan biar cepet ke rumah sakit. Nyampe ke Harapan Kita saya nginep 10 hari karena trombosit anak saya semakin turun, tinggal 20.000. Di sana 10 hari dia belum dapat trombosit karena dia O+, waktu itu susah. Dan suami saya harus nyari, waktu itu di bank darah semuanya pas kebenaran nggak ada. Memang langka darahnya Mbak. Iya, bilangnya begitu. Dan dapatnya itu pas hari ke-7 saya dirawat, anak saya habis 4 kantong. 1 kantongnya 1.200.000. Saya itu cuman saudara dia, kebenaran kepala sekolah. Saya cuman ngomongnya, Mi, saya pinjam duit, anak saya dirawat. Untungnya dia ya Allah baik banget, saya ngasih aja sama saya. Habis itu kami kontrol, setelah itu dikontrol dokter hematologi, respirologi, nefrologi, gastro, nefrologi sama gizi. Semuanya kena dari itu. Dari pencernaan, dari ginjalnya. Gimana? Pernah saya ngomong, dari kalau pihak keluarga sini, saya udah angkat tangan, pasti jawabannya nggak punya. Itu pasti kalau buat anak saya ya. Saya ngomong sama keluarga sono,
keluarga saya sendiri. Saya pernah ngomong, Zahra sakit, kata saya perlu bantuan. Ya sedikit banyak keluarga saya ada yang bantu, ada yang enggak. Saya putar otak itu, gimana caranya anak saya biar lanjut terus pengobatan. Akhirnya ketemu temen, ya seperjuangan lah di situ. Coba galang dana waktu itu. Itu pun nggak semuanya bisa diambil, Mas. Oh, ada pemotongan dari? Ada pemotongan sangat besar sekali. Itu nggak semuanya langsung saya bisa cairkan. Itu ada proses. Sedangkan waktu itu anak saya sebulan sekali itu pasti ke rumah sakit dia. Saya mau nggak mungkin jagain galang dana itu, nggak mungkin. Saya soalnya kan tiap sewaktu-waktu saya harus itu. Nggak taunya terakhir kalinya anaknya saya dirawat ada tunggakan di situ saya. Saya aja nggak tahu kalau ada tunggakan rumah sakit waktu itu. Saya harus bayar dulu dan baru anak saya bisa dirawat. Saya nggak tahu itu waktu itu pengobatan waktu apa aja saya lupa saking ininya. Jadi saya nggak tahu itu tunggakan yang gimana itu saya nggak tahu. Pokoknya intinya anak saya bisa rawat tapi saya harus melunasi itu. Besar nggak Mbak tunggakannya? Ya dibilang besar ya buat saya besar. Saya pinjam lagi Mbak? Pinjam saya ke saudara yang kemarin itu saya pinjemin. Nggak tahu sampai berapa saya pinjam waktu itu. Ya pokoknya intinya saya pinjam. Dan waktu terakhir Juli anak saya sakit 2021 apa ya. Terakhir pokoknya dia dirawat itu. Yang buat saya nyesek keluarga bapaknya itu ngomong, ya mungkin kandungan kamu jelek. Ngomong sama saya itu begitu. Anak bisa sakit seperti itu. Itu yang membuat saya, ya Allah, saya itu jadi ibunya dia itu dari bayi. Saya yang ngomong sendiri, nggak ada yang bantuin. Saya ngotong-ngotong dari rumah sakit, ngegendong dia, pulang dikatain begitu. Beda sekuat saya sampai utang, nggak ada yang tahu buat dia. Kalau saya ibu yang kurang tanggung jawab, udah dari dulu saya biarin aja anak saya seperti apa. Dia sakit, bilang sakit karena dia radang ginjal dari dini. Dirasa perut, udah gitu muntah darah, mimisan, itu yang tahu saya. Kenapa kata saya udah berusaha sebisa mungkin biar anak cucu dia sehat, masih aja maksudnya. Saya tuh nggak dibantuin nggak apa-apa, maksudnya gitu loh. Dia nggak bantuin saya kasih duit itu nggak apa-apa, tapi tolong jangan, maksudnya nyakitin begitu loh. Saya kan juga di sini berusaha biar gimana anak saya sehat. Gitu. Lebaran namanya anak segitu harusnya kalau emang dia nggak dibeliin baju, ya udah nggak apa-apa, tapi jangan keliatin dia bawa baju sekarung ditumpukin ke cucu-cucunya yang lain. Dia juga udah ngerti, udah paham kenapa saya beda dari cucu-cucu yang lain. Tahun Juli 2021 terakhir dia dirawat, ya saya udah pasrah lah ibaratnya. Pasrah bukan berarti terus saya nggak mau ngobatin dia, enggak. Saya cuma ngomong, Kak, kamu harus kuat. Kamu harus jaga kesehatan. Dia dari segitu dia belum sekolah loh. ABC aja dia belum tahu. Ke psikolog pun psikolog angkat tangan dengan dia. Dia nggak bisa sekolah. Terus di sini duduk ABC dia nggak bisa seperti itu. Ternyata anaknya. Waktu itu psikolog bilangnya dia belajarnya di luar kepala maunya. Terus nggak mau dikekang di tempat. Ini kamu duduk diem di sini, ABC-nya sampai selesai. Itu nggak mau anaknya itu. Dan bulan kemarin yang terakhir puasa, saya kan jualan. Ya pikir saya biar bisa ngelanjutin pengobatan dia. Ya namanya orang, kesalahan saya sih sebenarnya. Saya ngikutin kata orang. Saya emang nggak ada modal waktu itu. Bingung, suami saya kerja sebulan cuma 1.500.000. Sebulan gaji suami saya. Cukup nggak cukup, haji cukup-cukupnya kata saya. Belum motor, susu dia skalanya 325.000, susu kebutuhan khusus
buat jaga imun dia. Dan saya muter otak, aduh gimana nih caranya ya, maksudnya biar anak saya bisa nyusu, gaji segitu saya cukup. Saya ceritanya saya jualan. Waktu itu saya jualan spaghetti, ayam katsu di pondok. Alhamdulillah 1-2 laris. Dan pada saat itu temen ceritanya, coba kamu gedein aja jualannya katanya. Ya udah saya gedein jualannya, tapi saya nggak punya modal waktu itu. Pinjem aja itu di bank keliling. Nah kata saya, aduh saya takut, kata saya. Anak saya sering sakit, takutnya nanti saya nggak kebayar, kata saya. Bener, saya lagi ngebatin begitu, dia ambruk sakit, transfusi 3 kantong. Saya bener-bener nggak punya duit, habis gajian buat bayar motor, buat bayar cicil utang yang ke saudara itu. Dan akhirnya puasa kemarin saya ngambil bank. Mau nggak mau itu sebenarnya saya nggak mau. Cuman karena saya terpaksa buat hidup saya, anak saya, akhirnya saya ngambil tuh utang bank keliling. Ngambil. Nggak taunya itu harian. Jadi sehari saya harus, kalau 500.000 saya harus punya duit 25.000. Ya namanya orang jualan puasa, yang jualan kan banyak. Otomatis nggak semuanya saya selaris saya waktu dulu sendiri, maksudnya itu. Nah di situ tuh awal saya bener-bener nyesel, tapi nyesel gimana itu buat anak juga, buat keluarga juga. Itu seumpama saya nggak minjem itu, suami saya nggak bisa kerja, anak saya nggak bisa makan, anak saya di rumah sakit nggak bisa kontrol seminggu tuh full saya tuh ke rumah sakit. Hari Senin saya harus ke hematologi, hari Selasa saya harus ke respirologi, dia TB paru. Hari Rebonya saya harus ke gastro karena dia pencernaan. Hari Kemisnya saya harus ke gizi karena dia kurang gizi. Padahal dia seharusnya dia dirujuk ke bedah, saya belum ke bedah karena saya belum punya biaya. Iya, harusnya dia operasi. Maaf, dia punya polip soalnya udah gede. Makanya kata saya dibilang keras kepala, tapi keras kepala saya bukan buat diri saya sendiri, buat anak, buat keluarga. Seumpama saya nggak melakukan itu, belum tentu suami saya bisa nyari duit. Tuh saya ini kalau diem aja di rumah, maksudnya nggak berpikir saya jadi ibu rumah tangga yang pokoknya suami aja yang ngasih, saya nggak ngapa-ngapa, nggak bakalan cukup. Dan akhirnya itu saya Lebaran ditagih tukang bank ceritanya. Semua nagih. Namanya Lebaran kita nggak punya duit. THR aja udah kepotong kasbon suami saya yang buat nyicil saudara. Karena Lebaran juga mungkin saudara juga butuh. Namanya mau Lebaran. Iya. Akhirnya itu saya pulang ke Jawa. Bawa duit 300.000, naik motor berempat ke Magelang. Saya naik motor. Itu kemana itu Pak? Ke Magelang tuh? Ke rumah. Ke rumah mbaknya? Iya. Di sana saya berpikir saya pengen nyari juga. Maksudnya saya ngomong sama orang tua saya butuh duit. Maksudnya gitu suruh nyariin. Ibarat minta tolong lah gitu ya. Walaupun setiap bulan nanti saya angsur ibaratnya begitu. Kata saudara ya sekeluarga itu bermusyawarah kalau saat ini emang nggak bisa. Saya ngomong tapi harus ada, harus bisa karena saya emang benar-benar butuh, kasihan anak-anak. Dia kayak kalau tidur di rumah kayak orang trauma. Jadinya kan digedorin sama tukang bank. Jadi dia kalau tidur kayak seolah kayak orang ketakutan. Terus saya ngomong kalau begini terus, kata saya, kasihan anak-anak, psikolognya pasti nanti jelek, kata saya. Mentalnya. Iya. Dia juga sama temen juga dia jelek jadinya. Keras, berantem, nggak ada rasa takut sama siapa-siapa. Ya itu kesalahan saya itu karena utang di bank keliling. Tapi bukan buat saya sendiri pribadi, enggak. Itu buat keluarga. Dan keadaan kan memang. Karena keadaan itu pun saya di WA. Sewaktu-waktu ketemu di jalan saya sekeluarga mau dibantai. Itu udah ada WA itu. Ada di suami saya itu masih saya simpan. Saya di sini utang nggak puluhan juta mas. Saya cuman berapa 1 juta.
Sewaktu-waktu ketemu di jalan, habis semua keluarga. Kata saya begini, dari kampung udah di WA begitu. Saya ngomong sama suami saya, udah Bi, kita cari kontrakan aja dulu. Yang maksudnya kita nggak melari dari tanggung jawab ya. Buktinya saya juga kalau ada saya transfer itu bank itu. Cuman itu malah yang menjadi provokator itu orang lain. Saya tahu itu siapa, itu saya tahu. Nggak jauh, itu saudara sama saya. Dan akhirnya saya ngontrak. Kontrakan saya kecil, depan banyak tai kucingnya. Nggak ada yang tahu benar-benar kumuh itu, nggak ada yang tahu itu kontrakan saya di mana itu. Karena saya bukannya saya menghindar dari tukang-tukang bank, enggak, saya nggak menghindar, sumpah demi Allah. Kalau saya menghindar, saya mendingan kabur di Jawa. Ngapain saya di sini? Di Jakarta. Iya, karena saya di sini masih ada tanggung jawab. Saya nggak mau pulang ke Jawa dulu karena apa? Kecuali saya udah selesai, baru saya pulang. Di sini pun saya sama anak-anak cuman bawa baju aja cuma 10 setel Mas. Nggak cukup segitu. Anak saya sampai nangis ngomong sama saya, Ibu ayo ngemis aja dulu, kita nggak punya duit. Akhirnya saya ngemis Mas. Dari Taman Palem nyampe Cengkareng saya. Ramayana Cengkareng saya jalan kaki gendong anak saya yang kecil sama dia ngegandeng. Baru bisa makan karena pas seminggu dia nangis. Cuma saya kasih nasi sama teri. Diulek-ulek aja, orang saya nggak punya buat masak, nggak punya apa-apa, sambal terasi, udah gitu doang seminggu itu. Dan akhirnya anak saya nggak tahu dia inisiatif dari mana, kepengen ngemis aja, ya udah saya ngemis akhirnya itu. Alhamdulillah ya, maksudnya saya sebenarnya kalau dipikir nggak mau melakukan semua itu karena keadaan itu, bapaknya juga nggak tahu waktu itu saya ngemis itu. Dan akhirnya saya malam ngomong sama bapaknya, dari mana? Kata saya ngemis kali. Nih saya dapat duit segini, transfer aja ke tukang bank. Kata saya biar enak. Akhirnya ditransfer. Sekarang cicilan saya tinggal 950. Kalau dia mah dibilang baik, ya begitu. Dibilang enggak baik, tiba-tiba dia nggak bisa capek, nggak bisa kebentur, nggak bisa kena berdarah. Kalau berdarah dia nggak bisa berhenti, harus ke rumah sakit. Jadi dia ekstra 24 jam. Saya cuma pengen jangan sakit-sakit lagi. Bukannya saya capek ngurusin dia bolak-balik ke rumah sakit, enggak, bukan itu. Saya pengen dia kayak anak-anak normal lainnya yang bisa bermain sama temen-temennya. Enggak saya kurung di rumah. Enggak harus setiap hari sama saya. Harapan saya cuma mohon saya dikasih sehat. Bisa ngurus dia nyampe gede. Walaupun saya tahu ke belakangnya anak saya gedenya seperti apa dengan sakitnya itu. Saya tahu, dokter juga sudah ngasih tahu. Cuma saya berharap penuh tiap doa saya tiap malam. Saya pengen dia sembuh, ada suatu keajaiban. Buat bunda-bunda yang punya anak istimewa seperti anak saya, jangan patah semangat. Anggaplah semua itu perjuangan kita itu ladang pahala di akhirat nanti. Jangan pernah berkecil hati walaupun anak kita lain dari anak yang lain. Allah ngasih semua itu karena Allah tahu bunda-bunda yang boleh memiliki anak istimewa seperti anak saya. Bunda-bunda yang kuat dan mampu melalui semua itu. Terima kasih semuanya yang nonton video saya. Saya cuma mau ngasih tahu, jika tidak mampu untuk berhutang, mending jangan berhutang. Kalau nggak bener-bener banget.